Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Cahya Hilmi dari kelas 04 TPLP 002. Sini saya akan membuat proyek UTS yang berisi video penjelasan hasil praktikum dari materi pertemuan 1 sampai 7. Oke, langsung saya mulai. Sebentar. Nah, karena pertemuan pertama itu hanya kontrak belajar dan teori dasar jaringan dan IP address, jadi tidak ada laporannya. Jadi kita langsung skip ke pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua yaitu pengkabelan strike, cross, rollover. Nah, ini pertemuan kedua untuk laporan saya. Nah, ini ada penjelasan pendahuluannya seperti biasa dari penjelasan RJ45 dan juga ada alat-alat praktikumnya. Kayak butuh kabelnya atau tang crimping, konektor RJ45-nya yang seperti ini nih. Saya ada contohnya, ada konektornya. Ada lantesternya ada di lab. Ini skip aja. Nah, ini tugas praktikumnya di sini. Nah, pertama ada konfigurasi kabel strike to strike. Untuk menyusun kabel strike, ujung kabel ini disusun sesuai urutan warna seperti ini. Pertama, ini ada keterangannya, orange putih pada pin 1, dan kabel yang kedua, ujung kabel kedua sama. Terus yang kedua ada oranye, terus hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, ini sama ya, karena strike to strike, jadi ujung kabel 1 sama ujung kabel 2 itu sama. Nah, sebelum tadi melakukan pengkonekan kabel ini, bukan dikonek, dimasukin ke konektor. Nah, sebelum itu kita buka dulu kabelnya. Nah, dalam kabel tuh ada gini, ada warnanya. Nanti disesuaikan dengan yang seperti ini. Lanjut, pisahkan kabel. Disesuaikan sama kayak tadi. Terus masukkan kabel pada konektor RJ45. Nah, ini konektornya tuh yang ini nih, yang warna putih ini nih. Nah, pastikan kabel warna masuk pada ujung konektor. Nah, ini ujung-ujungnya ini harus bunyi krak. Sebelum bunyi krak itu dikeripin dulu ya. Jadi pastiin dulu kalau ini tuh udah sampai ujung. Lalu untuk membuat bunyi krak atau biar benar-benar nyambung, harus pakai crimping. Nah, ini namanya tang crimping atau crimping tool. Tinggal dimasukin aja, sini ada bolongannya. Jepit konektor hingga seluruh pin nancap pada kabel. Nah, ini udah. Nah, ini kan udah jadi ya, dua kabel ini maksudnya. Nah, tes uji dengan RJ45 lantesternya. Kalau nyala semua berarti berhasil. Oke, lanjut ke konfigurasi kabel crossover. Sama kayak tadi sebenarnya, tapi perbedaannya di ujung kedua sama ujung satu ini berbeda. Ini keterangannya, oranye putih pada pin 1, oranye pada pin 2. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Nah, ini perbedaannya nih. Kan kalau tadi sama ya, oranye putih, hijau putih, oranye putih, oranye putih gitu. Kalau ini beda, hijau putih, hijau. Ini apa tuh yang pertama tuh? Kalau ini oranye putih, ini kan oranye putih juga, jadi beda. Kalau kabel crossover. Nah, ini ujung kabel 2. Sama kayak tadi caranya, cuman perbedaan di sini aja. Oke, nah ini foto praktikum saya.
Oke, jadi ini apa ini vote apa ini hasil praktikumnya. Ini untuk kabel strike to strike kayak gini ya. Nah, untuk kabel crossover dan itunya saya lupa taruh di mana, jadi cuman ini aja. Oke, lanjut ke pertemuan ketiga, pembuatan jaringan sederhana 1. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Ini kayak pakai Cisco ya, Cisco pakai Tracer. Kita saya matiin dulu ini biar gak nyambung. Mungkin agak berat nih pasti nih. Nah, ini saya harus masukin dulu project saya dulu. Pertemuan 3. Pertemuan 3 sama seperti pertama, materinya dulu. Router adalah bla 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 bla, bisa dilihat di sini. Switch dan hub itu apa, connection itu apa. Nah, ini kita lihat sini end device-nya komputer ya kan. Peralatan yang sering digunakan adalah komputer, laptop, dan server. Oke, langsung aja ke studi kasusnya. Saya udah buat ini yang ini ya, server PT server 0 switch yang ini. Oke, ini. Jadi penjelasannya ini, dalam kasus ini terdapat satu server, 2 PC, satu router, nih routernya, dan satu switch ini terminalnya. And device-nya itu ya PC atau server. Connection-nya kabel strike. Network device, switch, dan router. Topologi jaringannya topologi star. Langkah-langkah bisa dilihat. Langkah-langkah maksudnya nyambungin lagi gininya. Pertama dari server dulu. Kalau mau server dulu ya ke sini, terus ke sini, atau enggak dari sini ke sini. Kesimpulannya, dalam topologi jaringan ini dijelaskan terdapat 3 perangkat yang terhubung dengan switch. Sorry saya ini ya biar enak. 3 perangkat terhubung dengan switch. Pertama, di jaringan server terhubung ke switch menggunakan kabel strike. Nih, terhubung dengan kabel strike. Kemudian PC0 dan PC1 juga tersambung menggunakan kabel strike yang berbeda. PC0 dan PC1 nih. Di ada 2 cabang. Terdapat koneksi dari switch ke router. Dari switch ini ada koneksi ke router. Menggunakan kabel strike, koneksi ini memungkinkan perangkat jaringan ini untuk terhubung ke jaringan yang lebih besar. Dalam hal ini analisisnya bahwa switch bertindak sebagai penghubung utama. Ini switch ini penghubung utama antara perangkat di jaringan. Switch mengatur lalu lintas antara perangkat sehingga memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, koneksi antara switch dan router memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan yang lebih besar. Router bertindak sebagai gateway jaringan yang lebih besar. Router ini sebagai gateway dan dapat mengarahkan paket data antara jaringan yang berbeda. Dalam keseluruhan topologi ini, perangkat yang terhubung dengan switch dapat berkomunikasi satu sama lain secara lokal di dalam jaringan dan juga dapat mengakses jaringan yang lebih besar melalui router. Oke. Kita akan buat studi kasus yang kedua. Sorry, mana ini? Ini studi kasus 2. Nah, ininya. Ini kenapa merah? Karena belum di setting ya. Jadi ya
karena di sini cuman bahas ininya aja. Nah ini tadi studi kasus 2. Sini terdapat, sorry kita bergerak aja. Sini nah, ini ada Meraki server, PC 1, switch 0, router 1, router 0. Nah, ini PC nya dan ini security appliance nya. Nah, ini setelah lagi. Nah kasus ini terdapat satu server nih, server ini 4 PC 1, 2, 3, 4 nih, dan 2 router, 1 switch dan security appliance yang ini. End device nya itu ada server dan PC. Connection itu menggunakan kabel strike, crossover dan wireless. Wireless tuh yang ini nih, apa nih yang putus-putus gini nih, sebagai wireless artinya. Topologi jaringan yang dipakai adalah topologi hybrid, mencakup beberapa jenis topologi yaitu bus, disebabkan oleh penggunaan switch. Bentar, saya ini dulu. Disebabkan penggunaan hub menghubungkan beberapa perangkat jaringan. Start, disebabkan oleh penggunaan switch 0 sebagai pusat dari segmen jaringan. Switch 0 sebagai pusat dari pusat dari segmen jaringan, dan juga mesh disebabkan oleh adanya beberapa koneksi silang antara router dan security appliance. Nah, ini ada 3 topologi yang digunakan karena ini alasannya, maka dapat dikodekan sebagai topologi hybrid. Nah, ini langkah-langkahnya sama tadi. Mau ngomongin apa dulu, sebutin di sini. Kesimpulannya seperti apa, ini mah seperti ini aja. Pengetahuan-pengetahuannya merupakan sumber. Meraki server ini merupakan server yang digunakan sebagai pusat kontrol jaringannya. Meraki server itu pusat kontrol jaringannya dan digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat jaringan lainnya. Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan seperti PC, seperti PC 1, router dan Meraki server. Ini PC ya perangkatnya. Router sebagai gateway antara jaringan lokal dan jaringan internet. Router dihubungkan dengan switch 0 menggunakan router tuh yang ini. Nah ini Meraki security appliance untuk mengamankan jaringan dengan melakukan filter dan pengamanan terhadap lalu lintas jaringan. Dihubungkan dengan router menggunakan full crossover. Kayaknya itu aja yang disampaikan pada praktikum ketiga. Lanjut ke praktikum selanjutnya. Ini praktikum 3, keempat, pembuatan jaringan sederhana 2. Oke, lanjut ke pertemuan 4. Di sini kita ini ya, pembuatan jaringan sederhana 2. Oke. Di sini dalam laporan saya, nah, seperti biasa materinya dulu. Oke. Standar ini. Nah, ini adalah projectnya. Oke. Enable configure terminal. Nah, ini config-confignya karena saya udah buat juga sini. Nah, ini config-confignya nih. Saya udah config juga sekalian. Oke, ini nah, ini udah tuh IP address-nya udah terpasang. Juga udah ada IP address-nya. Jadi udah saya setting. Jadi gak perlu lama-lama lagi, saya jelasin ininya aja. Nah, ini untuk pertama tuh konfigurasi dengan mengklik R1 lalu masuk ke CLI. Oke, R1 ke CLI nya. R1 CLI. Nah, ini di sini nih. Kita pastein aja kode yang tadi. Kalau udah nanti akan keluar. Nah, IP address-nya tuh sudah config. Ini 01255.
sebenarnya sih, ini cuma ini aja. Lalu outputnya akan muncul seperti ini. Karena saya nggak buat config ini, cuman jelasin outputnya aja. Dan nanti akan keluar, karena R1 udah di config tadi, maka alamat IP-nya sudah ada. Nah, ini alamat IP-nya akan keluar di sini. IP address 103.176. Nah, ini IP address-nya 72. Nah, ini. Oke. Lalu habis itu config CLI pada main switch MS1. MS1 nih. Sama tadi di CLI-nya juga. Oke, di sini tinggal pastein aja kodenya ada di word ini. Nanti akan muncul output konfigurasi seperti ini. Lalu lakukan ping pada R1. Oke, sukses. Lanjutnya pada proses DSLT distribution lantai 2. Nah, episode 72 berikut config pada CL1 CLI. Nah, ini confignya. Outputnya, nah ini pada DSLT 2. Jadi harusnya di sini bisa DSLT 2. Di sini udah nyambung ya. Nah, ini 172 yang paling bawah, VLAN 172.16.0.3. Jadi udah nyambung dari lantai 3 ke sini. Ini ibaratnya lantai ya, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Jadi ini pintu masuknya seperti itulah. Jadi sekarang karena udah saya setting, jadi udah terhubung. Terus, nah ini bla 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 bla, outputnya segini. Nah, DSLT2 selesai. Masukkan pada menu CLI di DSLT1. DSLT ini kayak penghubung gitu loh. Nah, ini kita lihat IP address-nya 16.0.4. Oke. Jadi udah terhubung. Lalu selanjutnya config access point yang terdapat pada lantai pertama pada menu GUI pada DHCP server dibuat disable. Karena udah di setting, jadi boleh kasih lihat deh. Bentar. Sorry. Nah, ini selanjutnya menu mengkonfig access point terdapat pada lantai. Sorry, ini ada lantai 2 ya. Di sini nih. Access point pertama pada menu GUI pada DHCP server dibuat disable. Oke. Nah, ini access point, menu GUI-nya begini, menu GUI-nya. Terus pada DHCP server dibuat disable. Nah, lalu di save lah nih, save setting tuh. Karena saya udah buat disable, jadi nggak perlu save lagi. Oke. Terus pada lantai 1 ubah semua IP configuration PC0 menjadi DHCP. Kayak gini. Semua PC dari 1 sampai 7 ubah menjadi DHCP. Nah, ini DHCP. Jadi nanti IP address-nya akan masuk secara otomatis. Oke. Lanjutnya konfigurasi pada file server. File server. Di sini kita buat default gateway-nya segini, DNS server segini. File server. Kita masuk ke konfigurasinya. Di sini ada static. Nah, DNS nya saya udah setting tadi, jadi udah masuk. Oke. Hostname bla 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 gitu. Jadi udah terkonfig. Nah, tuh udah terkonfig kan, udah di up. Oke.
pastikan tadi sudah di on kan ya, karena kagak nih di web app server nih beda lagi ya. Tadi kan itu ini file server, ini web app server ya seperti ini sama kayak tadi. Nah ini IP, subnet, default gateway, DNS server. Oke. Terus pastiin static dan udah di on kan di HTTP nya. Kembali ke file server, buat ke static sama kayak tadi, buat ke static desktop, tapi konfigurasi static. Nah ini masukin lagi kayak tadi. Jadi kan cuma di config ininya doang, sekarang di sini sama ke database. Ini udah ada IP address-nya. Nah, kalau semua konfigurasi, setelah semua terkonfigurasi, selanjutnya menekan test ping pada laptop ke seluruh, lakukan ke IP di bawah ini. Boleh sih kalau mau dicoba ke seluruh server, lakukan ping di laptop ke seluruh server. Boleh. Desktop ping. Oke. Sebentar. Boleh nih. Ping 172.16.0.21. Nah, itu bisa ya. Oke. Sama 22. Bisa 23. Sip, sukses. Oke. Buka browser, ketikkan IP servernya. Ini apa? Sorry. Kepencet desktop, ke web browser, ke lama berat 172.16.0.21. Nah ini berarti udah nyambung. Ini cara ya sama aja sih kayak tadi. Jadi kalau HTTP nya nggak di onin, nggak bakal masuk tuh. Tadi ada di atas config-nya. Lakukan ping juga dari PC ke server, sama kayak tadi. Jadi skip aja karena sama. Nah, jadi terdapat kesimpulan, dapat struktur jaringan terdiri dari beberapa lantai dan perangkat jaringan seperti router, switch, access point, server, dan laptop yang saling terhubung. Jaringan ini terhubung dengan layanan internet melalui cloud PT Internet Service Provider yang dihubungkan ke router 1 melalui gigabit internet 00 dan 01. Ini portnya ya. Lantai 3 merupakan tempat di mana terdapat internet tadi yang terhubung ke router 1 dan juga terhubung dengan main switch 1 yang menghubungkan ke 3 server, yaitu file server, web app server, dan database server. Main switch 1 juga terhubung ke lantai 2 melalui DSLT dan access point yang terhubung ke 6 laptop. Juga jaringan terhubung ke lantai 1 melalui main switch. Ini main switch 1 ke DSLT 1. Ini menghubungkan ke 8 PC. Setelah semua konfigurasi selesai, dapat dilakukan pengecekan seperti tadi. Oke, jadi untuk praktikum kali ini, praktikum 4 saya jelaskan, dan hasil praktikumnya seperti itu. Dan ini sudah saya config. Oke, kita lanjut ke no aja. Ini boleh di save. Dan lanjut ke instalasi Linux. Oke, instalasi Linux. Kita ke pertemuan ke-5, instalasi Linux.
Terus nanti seperti biasa software yang digunakan, materinya kita menggunakan VirtualBox dan PuTTY. Testing ping adalah remote. Nah ini PuTTY itu gunanya buat remote SSH. Ini bla 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 bla. Bisa dilihat ISO Linux, Ubuntu server, software VirtualBox, software PuTTY untuk remote-nya. Karena saya sudah install Linuxnya, jadi gak perlu lama lagi. Kita skip di bagian ini. Seperti biasa nih, ini tampilan ini aja, coba saya buka ya. VirtualBox virtual. Oke. Agak berat pasti nih. Nah ini karena sudah saya install, jadi tampilannya seperti ini. Nah ini kapasitas RAM, harddisknya berapa, spesifikasinya apa aja, terus nah ini config bahasanya, enter dan pilih dan aja. Terus sebenarnya gampang, tinggal dan aja, tinggal dan lagi sama aja. Ini tinggal continue. Ini buat buat loginnya nanti saya tunjukin cara loginnya. Skip for now ini harus continue. Install open SSH server, diisi aja dan lalu kita reboot. Pas itu reboot, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini, mengecek IP address. Nah, oke. Nah ini PuTTY itu buat remote SSH nya saya bilang tadi. Oke, kita coba ya. Kita start dulu aja di Linux Ubuntu nya. Oh sorry, belum, saya lupa, saya dikonekin dulu. Oke, ini udah terhubung. Nah, karena saya udah nginstal, tadi saya bilang ada proses di mana buat login. Mana tadi? Sebentar. Nah ini buat loginnya. Ikutin aja tadi. Nah, jadi ini udah masuk ke dalam Linux Ubuntu-nya. Mari kita cek caranya. Kita mau konekin mau remote SSH pakai PuTTY ya. IP address. Nah, ini IP address kita 192.168.0.3. Oke, kita coba. Ini nyambungin aja ke sini. 192.168.0.3. 3. Nah, masih proses. Harus diulang dulu ya. Cancel. Kayaknya harus diulang dulu. Sebentar. Tunggu. Nah, seharusnya. Nah, ini Ubuntu suka kayak begitu. Kalau dipaksa matiin tuh suka kayak begitu.
Oke, ini udah bisa masuk ke Ubuntu nya. Apa nih? Oke, enter aja server. Oke, ADR. Oke, nah ini nih kita berubah ya, putih. Oke, ini kita akan melakukan remote SSH nya. Terus cepat ya, nggak boleh lama-lama. 92.168.43.137. Set. Nah, ini udah mau masuk ya, my server. Sesuaiin sama password Linux Ubuntu nya. Nah, ini udah masuk, udah di remote SSH di sini. Jadi, nah ini sama berarti. Nah, IP address-nya sama. Nah, ya kan? Coba kita cmd di sini. Sorry. Apa ya kalau di sini ya? Sebentar. Ping. ipconfig. Kok salah? Oh, disambung. Nah, ini beda ya IP address-nya. Nah, ini IP address-nya juga beda. Jadi seperti itu. Jadi coba kita ping ya. Bisa nggak sih ping? Coba ping ya. Ping 192 .168.43.137 tang. Nah, bisa ya. Jadi udah masuk. Jadi dari Windows kan, dari Windows ini kan command prompt tuh, kita ping ke Linux Ubuntu nya, servernya. Oke. Jadi close aja ya kayaknya. Nggak usah kayaknya. Kita lihat instalasi web server satu lokal yang berhubungan, jadi nggak usah di close. Nah, ini kesimpulannya pada praktikum jaringan komputer teman kali ini menginstal Linux Ubuntu. Dan dalam menggunakan Linux server bisa membangun aplikasi Apache, MySQL, PHP, Python. Nah, nanti kita akan menginstal Apache, PHP, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan 5 ini saya cukupkan, dan hasilnya seperti tadi dan sukses. Jadi saya tutup saya tutup dan lanjutkan ke pertemuan ke-6. Ini nggak usah tutup ya. Oke. 4, 6. Sampai udah kan masih sama, VirtualBox, Qt, Apache, ini mah itunya ya. Yang akan diinstal. Ada Apache, MariaDB. Apache itu web server, layanan web pada komputer atau server. MariaDB manajemen sistem database-nya, PHP pengembangan web, PHP MyAdmin mengelola akses database-nya, WebMin dan buat server ini buat SSL. Pertama buka VMware VirtualBox maksudnya, dan ketik IP address dan di remote SSH sama kayak tadi. Karena udah langsung sini aja, sudo apt install apc. Ini install apc web server ya. Pertama klik ini sudo, karena saya udah install jadi saya ini aja nih, sistem CTL 1 sampai C2 buat ngelihat apakah sudah aktif atau belum.
enter. Nah ini udah aktif atau running ya, aktif running. Oke, ini Ctrl X, sorry, nah Ctrl C maksud saya yang tadi. Lalu buka browser dan ketikkan IP address Linux-nya, karena IP address Linux di laptop. Oke, kita tadi pakai IP address yang mana? Tadi IP address-nya 168.43.132. Nah, ini masuk ke Apache web server. Kan keluar kayak gini ya. Oke, berarti sukses. Oke, lanjut di sini. Sorry, PDF-nya mana? Nah, ini. Command sudo apt update, buat update aja. Lanjut, selanjutnya akan menginstal DBMS MariaDB. Setelah MariaDB, pakai sudo apt install MariaDB server MariaDB client. Dan dapat izin mendownload sebesar 165 MB. Sesuai internetnya aja, jadi cepat atau enggaknya sesuai internet. Nah, karena saya udah nginstal di sini juga, jadi saya ngecek aja statusnya. Oke, kita buka di putih lagi, pastiin aja. Sorry. Nah, oke, ini apa nih? Looking for MariaDB. Nah, ini udah aktif ya. Sistem CDL aktif running. Oke, ini kita lihat ini aja aktif running karena saya sudah install sebelumnya. Jangan di close. Oke, lanjut ke sudo MariaDB secure installation. Sama ini harus dilakuin hati-hati ya, karena ya kalau salah ribet banget kalau mau setting ulangnya lagi. Lalu tes login root dengan command mysql root p. Oke, coba Ctrl C dulu, root p. Nah, lupa saya. Sorry. Nah, udah connect ya. Welcome to the MariaDB monitor. Sorry, saya green aja biar bagus. Nih, welcome to the MariaDB monitor command. Itu udah MariaDB-nya udah terinstall dengan baik. Oke, lalu kita install PHP package. Nah, ini komennya sudah baca install bla bla bla, tinggal di copy paste aja nanti. Kalau memang mau di install, masukkan kode sudo apt update dengan internetnya. Oke, ngecek pp version. Nah, udah ngecek apakah PHP versionnya sudah ada. Oke, sini karena saya udah install, harusnya ada. Sebentar, PHP, I see PHP harusnya ada 2 stripnya. Nah, tuh baru ada. Coba kayak begitu, PHP version udah terinstall dengan baik dan benar. Oke, lalu buat apa nih? Buat file info dalam folder file. Maksudnya tadi sih bisa ya, kenapa nggak bisa ya? Ternyata setelah saya buka dari Pak Firman websitenya info.php, ternyata saya kurang titik di sini.
jadi gak bisa kebuka. Saya bilang tadi saya juga nggak teliti, di sini ada titik sebenarnya, ini salah nih, info titik php. Nah gitu. Jadi saya tadi sedikit bingung kenapa kok nggak bisa, ternyata kurang titik saja. Maaf kalau blur ini mukanya. Sudah terang. Oke, ini jadi saya close. Nah ini kita masukin IP addressnya, lalu info.php gitu. Oke, kita lanjut ke instalasi PHP MyAdmin. Sudah apt update, apt install PHP zip. Karena saya udah nginstal seperti biasa, jadi saya akan ngecek aja apakah bisa. PHP MyAdmin kebetulan sama ya itunya 137. Oke, PHP MyAdmin. Nah jadi di sini bisa root. Oke, root go. Apa ya, sebentar, passwordnya nah oke, jadi udah masuk ke PHP MyAdmin. Ini database jadinya ya. Lanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Berarti untuk database MySQL sudah terhubung di instalasi PHP MyAdmin, sudah selesai. Ini buktinya kalau ini sudah bisa dijalankan. Kita lanjut ke install webmin. Ini apt update, sudo nano, source list kayak gini. Webmin download repository. Nah ini lalu klik enter, selesai. Apa ada install webmin. Nah ini kita lihat apakah sudah terinstall dengan baik dan benar atau belum. Webmin, nah udah aktif atau running. Di sini karena sudah aktif atau running, jadi sudah selesai. Kerja lagi. Oke, lanjut ke kita buat IP address. Oke, jadi gini ya, 10.000. Nah, ini harusnya webmin masuk. Nah ini advance aja, terus set and save. Nah ini dia guys, save makin. Nah ini udah masuk ke webmin, dan ini spesifikasi laptopnya dan virtual machine ya. Ini saya menggunakan virtual machine segini aja, 2 GB doang nih, di kebacanya cuman segitu. Oke, lanjut. Ini kan gini kan keluar kayak gini, sama kayak gini. Nah, oke. Install certbot. Sudah baca install certbot, sama kayak tadi, tinggal gini-gini aja. Lanjut, abis itu close description, sudo ufw status. Ini buat apa, buat nampilin statusnya aktif atau enggak aktif firewallnya. Dan untuk mengaktifkan firewall dan untuk kita mengecualikan port mana saja yang boleh diakses, ini portnya sudah ufw allow bla 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 bla. Ini enable untuk mengaktifkannya. Sudo ufw restart to restart. Coba kita lihat sudo ufw status di sini. Nah jadi, nah ini
saya sudah konfigurasi bahwa port 22, port 80, 433, 443, 3306 dan lain-lain sebagainya sudah saya aktifkan. Jadi selain dari ini nggak bakal bisa masuk lagi firewall. Itu fungsi dari firewall. Lanjut setting time zone-nya. Coba kita lihat sini, semua sebagai itu aja sih, selingan aja. Saya sudah masuk ke Asia Jakarta dan sekarang jam 17.14 Universitas UTC. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu saja. Kita sini install Apache Web Server, DBMS Maria, install PHP MyAdmin, install Webmin, Sharebot, dan additional server lainnya tadi. Dan setting for firewall, lebih penting tadi, firewall penting banget. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, ini. Oke. Clear bisa nih, clear. Nah, oke, jadi untuk pertemuan 6 ini saya rasa sudah selesai sampai di sini. Itu saja sih kayaknya. Terus lanjut ke instalasi web server 2 lokal. Sebenarnya untuk pertemuan 6 dan 7 ini gak ada bedanya ya. Kayak buat nginget-nginget aja caranya yang benar gimana. Saya juga buat laporan paling cuma nambah-nambahin di sini sama di sini juga nih, saya tambahin dikit-dikit, saya rapihin. Jadi nggak ada tambahan lainnya sih. Kalau dari website Pak Firman nggak ada bedanya dengan pertemuan sebelumnya. Jadi itu aja kayaknya ya, sama semua sih laporannya. Jadi kayaknya kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sampai pertemuan 7 aja ya. Sebentar nih, kelengkapan materi, bukti praktikum, penjelasan hasil praktikum. Jadi kayaknya itu aja untuk presentasi saya hari ini untuk bukti praktikum dan penjelasan hasil praktikum. Sudah saya sertakan tadi di video. Jadi saya tutup. Jika ada kesalahan dan kurang telitinya saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.